Sungguh satu anugerah Tuhan kalau malam hari ini boleh ada di antara orang-orang penting di hadapan Tuhan. Kok nggak ada yang ngamen? Saudara, pernahkah saudara sadar bahwa saudara dan saya itu jauh lebih penting dari gubernur, dari bupati, dari anggota MPR, anggota DPR daerah manapun juga? Betul? Kenapa? Karena mereka bisa pensiun, kita nggak pernah bisa pensiun. Betul nggak? Sehebat-hebatnya seorang pejabat ketika dia duduk, tapi begitu dia turun, dia nggak akan ngurus rakyat lagi. Tapi saudara dan saya dipercaya untuk ngurus bangsa ini sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi sadari bahwa kedudukan kita di hadapan Tuhan untuk bangsa Indonesia itu jauh lebih penting daripada para pejabat di negara ini. Panggilan Tuhan untuk kita menjadi anak-anaknya itu panggilan yang luar biasa. Maka itu kita menghargai panggilan ini. Untuk itu kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk kita. Baik, kita akan segera belajar firman Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Pasal yang sama, ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, kita akan belajar menggunakan kebenaran yang luar biasa. Tema yang dipilih oleh pengurus Yohanes 8:32, kebenaran yang memerdekakan. Bukan cuma karena besok hari kemerdekaan negara kita, tapi secara alam roh kita pun harus dimerdekakan. Saudara, begitu banyak orang sukses tapi tidak merdeka dalam hidupnya. Hari-hari ini penyakit tertinggi di dunia itu namanya penyakit nggak bisa tidur. Betul nggak saudara? Bukan AIDS, bukan kanker, bukan nggak bisa tidur. Sekarang ini di kota-kota besar di Indonesia sudah mulai. Saya kaget. Berapa bulan saya lihat keliling beberapa kota, pasti ada papan nama sleep center. Pertama saya nggak ngerti sleep center ini jual apa, masuk jual tidur, saya bilang begitu. Nah saya coba masuk satu kota, oh ternyata itu terapi macam-macam. Ada untuk tempat tidurnya, ada yang jual aromaterapinya, ada yang jual untuk refleksi macam-macam, ada yang jual untuk herbs, ramuan-ramuan itu. Nah saya mulai sadar ternyata penyakit tertinggi sekarang ini nggak bisa tidur. Saudara, lebih baik sakit gigi langsung tahu tempatnya di mana yang sakit. Kalau nggak bisa tidur sengsara sekali. Nah penyebabnya cuma satu, orang yang nggak bisa tidur karena dia takut menghadapi hari esok. Nah anak Tuhan tidak dikatakan dosa kalau kena malaria, kena tipes, itu nggak dosa. Tapi kalau kena emah dan nggak bisa tidur itu sangat berdosa. Jangan diamenkan. Ayo, yang punya sakit emah dan gak bisa tidur bertobat malam ini. Mengapa? Kalau tipes, lalu yang lain-lain lah, itu kan ada virusnya. Tapi kalau emah dan gak bisa tidur itu bukan virus, karena beban mentalnya terlalu berat. Kenapa terlalu berat? Karena tidak percaya papanya yang punya langit dan bumi ini. Ayo kita belajar pakai logikanya anak-anak. Saudara, kalau saya ketemu orang-orang pintar tapi goblok, ajar mereka untuk pakai logika anak kecil, maka kepintarannya akan jadi tunduk. Setuju? Oke, saya ambil contoh begini. Yang masih nggak percaya berapa-apa yang baik itu, sehingga apa-apa takut. Saudara bayangkan, orang punya duit banyak, usaha lagi maju, bisa takut. Yang hidup cuma pas-pasan, nggak takut. Nah yang mana yang salah kalau begini nih? Nah mari kita pakai logika anak-anak. Saudara percaya dunia ini bulat? Ini anak-anak. Ayo percaya tidak? Percaya. Sudah pernah lihat? Lu kok percaya? Bukan kata orang. Salah kalau kata orang. Kita belajar ilmu bumi kalau dulu zaman kita. Sekarang namanya geografi. Adanya siang dan malam. Kita lihat laut selalu habis di sana. Ada lekuannya lagi. Itu menunjukkan dunia ini bulat. Walaupun kita nggak lihat, pokoknya percaya bahwa dunia bulat. Dia bulat, berputar atau diam? Oke, ini logika anak-anak. Maka itu kalau nggak bisa tidur, mikir kayak anak-anak, langsung sek tidurnya enak sekali. Maka itu yang sudah suka tidur jangan didoakan supaya nggak bisa tidur. Itu anugerah yang luar biasa.
Sungguh saudara, tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, bersama dengan Ketua Mission Care yang ada di Jakarta, Pak Tony Yudianto, kami dipanggil untuk mendoakan satu keluarga yang suaminya sudah 3 bulan tidak bisa tidur. Nah, yang luar biasa lagi, 2 minggu sebelum kami datang, istrinya cerita, suaminya baru kalah judi itu hampir 2 miliar. Terus saya mikir, lalu duitnya berapa kalau kalah judi 2 miliar? Dan istrinya bilang, dia kalah hampir 2 miliar, tidak stres, tidak rasa gelisah. Saya dalam hati mau tanya, tapi kok nggak sampai hati, berapa duit suamimu kalau begitu? Lalu malam itu kami ketemu dengan orang ini, kaya raya. Ibu kandungnya ada di situ, ibunya sudah tua, 70-an umurnya. Lalu mamanya ini cerita, bayangkan Pak, suatu hari anak saya datang ke rumah saya. Saya pikir sudah stres, anak saya sudah gila ini. Kenapa? Saya tanya. Tiba-tiba dia itu nyembah anjing saya yang lagi tidur. Kenapa dia nyembah anjingnya? Terus saya dengar dia ngomong ini, hai anjing, tukarkan tidurmu padaku, aku ini pengen tidur. Coba bayangkan, saking gak bisa tidurnya, itu semua obat penenang sudah gak mempan pada dia. Inilah penyakit tertinggi sekarang ini di seluruh dunia. Saudara lihat fenomena yang aneh di Indonesia, mungkin Bali tidak atau belum. Lihat berapa provinsi di Pulau Jawa, tahun 2004-2005 tahun yang aneh, anak-anak kecil bisa bunuh diri. Betul nggak? Ini fenomena apa? Ada roh apa di negara kita ini? Maka itu kita harus jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Nah, kembali pada logika anak-anak. Kalau bumi bulat, lihat lampion-lampion ini kita bayangkan. Lalu berputar, lalu 2/3-nya itu isinya air, diputar kok nggak muncrat. Mikir coba bayangkan. Loh, itu logika anak-anak. Boleh kita berpikir seperti itu? Maka itu kalau masih belum percaya Tuhan ada, lihat bumi ini saja, diputar ada airnya, nggak ada bungkusnya kok nggak muncrat. Oke, nomor 1. Nomor 2, Indonesia di bagian mana dari bulatan bumi? Ayo cepat. Tengah ya, Khatulistiwa. Kalau secara logika betul, kita ini nggak pernah tegak berdiri, kita tuh miring loh, saudara. Coba bayangkan, kan begini. Lo coba jawab ya atau tidak? Kok nggak pusing? Kok nggak jatuh? Nah, apalagi yang di benua Australia, New Zealand, wah itu malah nuntak kepalanya ke bawah begini. Betul, yang berdiri tegak itu baru di Eropa Utara atau Amerika Utara, itu baru berdiri tegak. Makanya itu numplak sudah kepalanya begini, Australia, New Zealand itu. Nah, saudara, jangan dianggap remeh logika ini. Katakan amin. Inilah iman kita. Kalau kita percaya kepada Dia, pencipta alam semesta. Saudara, kalau kita melihat semuanya ini, betapa hebatnya Tuhan itu. Amin. Maka itu untuk apa kita takut? Nah, saudara, kita tahu uang. Nggak ada orang hidup nggak perlu uang. Mati aja nggak ada yang gratis sekarang ini. Betul nggak? Mati aja nggak ada yang gratis, semua harus mahal. Jadi uang itu memang kita perlukan. Tapi mari kita melihat apa kata orang-orang pada zaman Yesus hidup tentang uang. Ini yang menarik sekali. Kalau kita ajarkan itu pada anak-anak kita, maka mereka pun akan mengerti. Mamon pada zaman itu adalah roh jahat yang sangat ditakuti. Nah, kalau zaman sekarang, saya kira baik kalau mulai hari ini kita semua orang-orang percaya menggunakan terminologi yang Yesus katakan, bahwa uang itu sebut setan. Pasti orang mikir. Kita tanya, setanmu berapa? 5 juta. Woi, hebat setanmu 5 juta. Oh, setanku 2M. Wah, tambah banyak lagi setannya kalau begitu. Nah, sehingga orang itu mikir. Jadi kalau sampai Tuhan menggunakan terminologi mamon, waktu itu memang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam menggunakan kata itu. Sehingga orang-orang Yahudi yang begitu fanatik pada agamanya, itu nggak bisa sembarangan dengan setan-setan itu, karena ngeri. Dan mereka akan takut untuk nyimpan setan itu. Oh, nggak ada yang ngamen. Maka itu kalau saudara suka nyimpan setan, wah bahaya itu hidup.